Karena sesungguhnya jemaah sekalian, anak itu melihat, anak itu mendengar, dan anak itu mencontoh. Jangan harapkan kita mendapatkan anak yang berbakti kepada kita. Anak kita ingin berbakti kepada kita, sedangkan kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Karena anak melihat, anak mendengar, dan anak mempraktekkan. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, di kesempatan hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatan kepada diri kita. Baik itu kenikmatan yang kita panjatkan kepada Allah di dalam doa-doa yang khusus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, ataupun bahkan kenikmatan yang kita lupa memintanya kepada Allah, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di hari ini jemaah sekalian. Termasuk kenikmatan yang besar yang Allah berikan adalah nikmat usia. Ketika Allah masih mengizinkan hari ini kita masih hidup di muka bumi ini, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bersujud, bersimpu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian di antara saudara kita mungkin hari ini mereka menginginkan sholat Jumat sebagaimana kita. Mereka ingin mendatangi masjid, bersujud, bersimpu, beribadah kepada Allah sebagaimana kita lakukan hari ini. Tapi di antara mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian di antara mereka terbaring di rumah sakit dalam proses penyembuhannya, sebagian lagi terbaring di rumah-rumahnya. Hari ini Allah mudahkan kita semuanya jemaah sekalian. Dan hari ini kita berbicara masalah yang penting dengan waktu yang singkat, yaitu berbicara tentang potret pendidikan hitam putihnya yang ada di negeri kita tercinta ini. Mungkin jamaah sekalian memperhatikan berita-berita di media, bahkan bukan hanya akhir-akhir ini ya. Kita dapatkan beberapa kasus. Mungkin yang terakhir ada seorang siswa atau beberapa siswa yang ditanya tentang singkatan-singkatan yang harusnya mereka tahu tapi ternyata tidak tahu. Ditanya tentang sesuatu yang sangat dasar rukun Islam, tidak tahu. Ini baru potret kecil jemaah sekalian. Kalau kita berbicara lebih lanjut lagi, kasus demi kasus yang lebih parah dari itu, penganiayaan siswa oleh kakak kelasnya, bullying, bahkan seorang siswa ada yang menganiaya neneknya. Subhanallah, ditendang neneknya. Belum lagi kita dapatkan berita seorang siswi
melakukan perzinahan dengan gurunya. Subhanallah ya. Padahal mereka anak-anak usia sekolah. Ada apa sebenarnya dengan pendidikan di negeri ini, jemaah sekalian? Berbicara masalah ini butuh waktu yang panjang, tapi kesempatan yang singkat ini kita akan berbicara tentang pokok terpenting di antara yang terpenting, berkaitan dengan konsep pendidikan. Ada apa yang hilang dari konsep pendidikan di negeri kita tercinta? Kita berbicara jemaah sekalian adalah kasus demi kasus. Kita tidak berbicara seluruhnya, karena sebagian lembaga pendidikan bisa menghasilkan anak-anak yang soleh juga, dan ini jarang di-upload di media sosial. Kita tidak sedikit mendapatkan anak-anak yang lulus di salah satu sekolah dengan hafalan Quran 30 juz, hafalan hadisnya, mereka mengikuti lomba juara hafalan hadis, jarang di-upload di media sosial. Tapi kasus banyak terupload, maka kita katakan ini tidak seluruhnya, sebagian potret di antara potret pendidikan yang ada di negeri kita tercinta. Jika kita runut satu persatu jemaah sekalian, maka kita dapatkan masalah apa yang kita hadapi hari ini disebabkan yang pertama adalah bu'du an kitabillahi wa sunnah. Jauhnya pendidikan kita. Pendidikan yang dimaksudkan bisa jadi lembaga formalnya, atau bisa juga pendidikan yang dimaksudkan adalah dari rumahnya. Karena hakikat pendidikan jemaah sekalian bukan hanya dari satu lembaga sekolah saja, tidak. Tapi pendidikan yang dimaksudkan adalah mulai dari anak ini lahir, maka orang tuanya yang sudah bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6? Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan para ulama menafsirkan qu anfusakum wa ahlikum nar, yang dimaksudkan jalankan perintah-perintah Allah, jauhkan larangan-larangan Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, para salaf mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar, yang dimaksudkan adalah allimu wa addibu, ajarkan mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab, sopan santun, nilai-nilai. Maka yang bertanggung jawab atas kondisi carut marutnya akhlak pemuda-pemuda kita di masa-masa belajar mereka, maka hal yang pertama adalah jauhnya nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dari mereka. Di rumah-rumah mereka jarang sekali dipantau tentang hafalan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Sebagian orang tua merasa miris jemaah sekalian ketika anaknya yang akan lulus kelas 6 SD yang akan masuk SMP, dia belum bisa membaca bacaan Latin. Mereka khawatir anak saya 6 tahun belajar tidak bisa membaca Latin. Tapi mereka tidak khawatir ketika anaknya tidak bisa baca Quran. Subhanallah. Mereka tidak begitu perhatian dengan kedekatan dia dengan Quran, kedekatan anaknya dengan Quran. Tapi mereka khawatirkan kalau nilai matematika anaknya kurang, mereka khawatirkan nilai akademisnya kurang. Padahal untuk mengarungi samudera kehidupan ini jemaah sekalian, nilai-nilai yang didapatkan di sekolah belum tentu juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Justru ada soft skill yang harus dibentuk di situ, karakter yang harus dibentuk, dan sebaik-baiknya karakter adalah karakter yang disebutkan dalam Quran dan juga Sunnah. Ini yang pertama, bu'du an kitabillahi wa sunnah. Jauhnya dari Quran dan Sunnah menghasilkan generasi yang jauh pula dari nilai-nilai Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, hal yang penting yang perlu kita perhatikan adalah fungsi dari orang tua dalam pendidikan. Mereka lepaskan anaknya di dunia pendidikan untuk dididik oleh orang lain, tapi dirinya tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Bukankah kita mendapatkan dalam Al-Quran jemaah sekalian, para ayah di dalam Quran mereka banyak-banyak berbicara kepada anaknya dan menasihati anaknya. Luqman Al-Hakim, dia nasihatkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau persekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Seorang ayah berbicara kepada anaknya, berbicara tentang konsep nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada Allah, nilai tauhid dan menghindarkan dari kesyirikan sejak anak ini kecil. Bukankah kita juga hafal
bagaimana Ibrahim alaihissalam berbicara kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku diwahyukan oleh Allah dalam mimpiku bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Seorang ayah bicara kepada anak. Dan lihat generasi yang ayahnya ayah yang saleh berbicara kepada anaknya. Ketika Ismail alaihissalam contohnya, ketika dikabarkan dirinya diperintahkan oleh Allah untuk disembelih oleh ayahnya, maka kita tidak bisa bayangkan jemaah sekalian, kalau perintah itu datang kepada kita dan kita bicara kepada anak kita. Kita bisa bayangkan apa jawaban dari anak kita. Kalau kita berbicara kepada anak kita, wahai anakku, saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Kira-kira apa jawaban dari anak kita? Mungkin di antara mereka ada yang mengatakan, saya sembelih bapak saja yang lebih tua. Saya masih muda, Pak. Ngapain bapak nyembelih saya? Tapi lihat Ismail alaihissalam, dia tahu ayahnya seorang nabi. Dia tahu mimpi nabi adalah wahyu dari Allah. Ketika ayahnya berbicara kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Lihat, perintah Allah diperintahkan kepada Ibrahim, tapi Ibrahim berbicara kepada anaknya. Komunikasi ayah dengan anaknya. Apa yang dikatakan oleh anaknya? Ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka insyaallah engkau akan mendapatkanku sebagai orang yang saleh, orang yang bersabar. Ketika disembelih olehmu, maka aku pasrah, karena tahu ini adalah perintah Allah. Lihat generasi yang saleh, disebabkan dia dekat dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan fungsi dari pendidik yaitu ayah dan juga ibunya mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian, ini yang kedua. Jauhnya seseorang dari Quran dan Sunnah menyebabkan pendidikan ini tidak akan berhasil. Yang kedua adalah fungsi orang terdekatnya itu ayah dan ibunya yang menjadi pendidik pertama bagi anaknya, maka ini harus difungsikan kembali. Zaman sekarang jemaah sekalian, terkadang ada sebagian ayah, tidak semua, mungkin sebagian saja, mereka disibukkan dengan gadgetnya. Pagi hari bangun tidur dia pegang handphonenya, dia mainkan handphonenya. Anaknya bangun kadang tidak ada waktu untuk menyapanya. Dia pergi bekerja seharian di tempat kerja, pulang ke rumah dia sibuk lagi dengan handphonenya. Handphonenya sering dia pegang, handphonenya sering dia sentuh, handphonenya sering dia diajak interaksi dengan handphonenya, tapi anaknya jarang dia sentuh, jarang diajak ngobrol. Bahkan anaknya meminta untuk bermain dengan ayahnya. Ayahnya bilang, nanti nak, sibuk sebentar. Bahkan sebagian ayah, mereka memberikan gadget kepada anaknya supaya dia tidak terganggu permainan dia dengan gadgetnya. Naudzubillah. Maka ini jemaah sekalian, fungsi ini harus difungsikan kembali. Maka dekatkan anak kita kepada Quran dan Sunnah. Jalankan fungsi kita sebagai orang tua dalam pendidikan anak kita, karena kita yang paling tahu anak kita ingin dibuat seperti apa, ingin dididik seperti apa. Maka kita paling tahu keinginan seperti apa, maka kita bisa formulasikan akan menjadi apa generasi kita. Kalau seandainya nilai-nilai ini ditanamkan di setiap rumah-rumah kita, niscaya perbaikan demi perbaikan insyaallah akan Allah permudah bagi generasi-generasi berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Bismillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, jika kita menginginkan pendidikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, tidak seperti potret yang digambarkan dalam media-media, kasus demi kasus berdatangan, maka selain dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mendekatkan anak-anak kita kepada Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah menjalankan fungsi kita orang tua sebagai pendidik utama. Dan yang ketiga jemaah sekalian, tanamkan kepada anak-anak kita adab dan juga akhlak kepada mereka. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, anak itu melihat, anak itu mendengar, dan anak itu mencontoh.
Jangan harapkan kita mendapatkan anak yang berbakti kepada kita. Anak kita ingin berbakti kepada kita, sedangkan kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Karena anak melihat, anak mendengar, dan anak mempraktekkan sifat lembut kita kepada orang tua. Anak kita akan melihat dan dia akan mencontoh, demikianlah harusnya saya berbuat kepada orang tua. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi kalau kita ketika mendatangi satu masalah, kemudian setiap masalah diselesaikan dengan teriakan, setiap masalah diselesaikan dengan celaan. Berapa banyak anak yang hancur hatinya disebabkan karena masalah kecil. Seorang anak karena kesalahannya, karena masih kecil, namanya juga anak kecil, mereka berjalan, kemudian dia menjatuhkan gelas ataupun piring, sampai gelas dan piring itu pecah. Apa yang terjadi oleh sebagian orang tua? Dia berteriak, memarahi, memaki anaknya dan menyalahkan anaknya dengan teriakan yang kadang keras dan mencela, mencaci terkadang. Padahal kalau kita nilai jemaah sekalian, berapa nilai harga gelas tersebut? Berapa nilai piring tersebut dibandingkan hati yang hancur disebabkan teriakan orang tua? Anak kecil jemaah sekalian, jiwanya jiwa yang rapuh, jiwanya jiwa yang lembut. Orang tuanya diam sedikit. Kalau seorang anak melihat orang tuanya yang biasanya berbicara kemudian dia diam, kemudian menatap anaknya tanpa bicara sedikit pun, anak sudah merasa khawatir dan takut. Bagaimana dengan orang tua yang bukan hanya menatap, dia teriak dan memarahinya? Bagaimana tidak hancur jiwa anak tersebut? Maka anak melihat ketika dia mengetahui salah ternyata dimarahi, yang terjadi apa? Dia menerapkan itu kepada teman-temannya. Ketika temannya salah, dia berteriak kemudian dia memarahinya. Menyelesaikan masalah seakan-akan tidak ada jalan lagi kecuali dengan teriak, kecuali dengan memarahi, kecuali dengan menghukum. Maka ini adalah cara yang salah. Yang benar jamaah sekalian, tanamkan kepada mereka adab dan akhlak di rumah-rumah kita. Siapkan mereka menjadi generasi yang memiliki adab yang baik. Bukankah kita ingin jamaah sekalian, ketika usia kita sudah lanjut, kaki kita sudah tidak lagi menopang tubuh kita, berjalan pun kita sulit, untuk bisa makan terkadang kita susah untuk menyuapi makanan ke mulut kita sendiri. Suatu saat nanti, bukankah di saat-saat ini kita membutuhkan seorang anak yang membantu orang tuanya untuk berdiri dan berjalan, yang membantu orang tuanya ketika butuh makanan dia suapi makanan ke mulutnya? Bukankah kita ingin juga ada anak yang bisa menenangkan hati kita di usia tua kita, menjelang detik-detik terakhir kematian kita? Di saat itu jemaah sekalian, saat kematian kita sudah semakin dekat, wallahi demi Allah, bukan anak pintar yang kita harapkan, demi Allah bukan anak yang kaya yang kita inginkan pada saat itu. Di detik-detik terakhir kehidupan kita, menjelang kematian kita, yang kita butuhkan adalah anak yang saleh, yang menuntun kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di saat-saat terakhir kehidupan kita. Apakah itu terjadi kalau seandainya kita berperilaku mendidik anak kita dengan pendidikan yang begitu saja? Menjadikan seorang anak yang mendampingi orang tuanya di detik-detik terakhir kehidupannya, dia tinggalkan urusan dunianya, dia ingin hadir di detik-detik terakhir kehidupan orang tuanya, mendampingi orang tuanya, menguatkan jiwa orang tuanya, memberikan ketenangan kepada orang tuanya, membacakan Al-Quran di telinga orang tuanya, dan mentalkinkan, mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kehidupan orang tuanya. Demi Allah jemaah sekalian, itu jauh lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Oleh karena itu jemaah sekalian, perhatikanlah pendidikan anak-anak kita. Perhatikanlah bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak kita, agar anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang salihah, generasi yang saleh dan salihah, berbakti kepada orang tuanya, memberikan manfaat kepada orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Dan untuk membentuk generasi yang demikian membutuhkan kesungguhan dalam mendidik mereka. Maka perhatikanlah 3 hal yang tadi kita sebutkan. Dekatkan mereka dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, jadikan fungsi kita sebagai pendidik benar-benar berfungsi di hadapan anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah ajarkan kepada mereka adab dan akhlak
agar kelak mereka menjadi anak yang saleh dan juga anak yang salihah. Semoga Allah mudahkan kita bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik generasi yang saleh dan salihah, dan menjadikan anak kita anak-anak yang menjadi generasi yang unggul, yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsa dan negara, dan terutama untuk agamanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma harrim wujuhana minan nar. Allahumma harrim wujuhana minan nar. Allahumma harrim wujuhana minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.